쫄지 말라고. 쫄부시. 뭔 소리야? 왜? Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Ih, awas di belakang kalian ada apa tuh? Merinding. Bau apa nih? Bau wangi banget. Oke. Pada kesempatan yang ngeri ini, Mr. M bakal membawakan sebuah film horor dari Korea. Ini pertama kalinya Mr. M membahas film horor dan semoga bisa menghibur kalian semua. Jadi film ini menceritakan sekumpulan YouTuber yang berani datang ke tempat terlarang dan tentunya sangatlah horor ya guys, yaitu di tempat rumah sakit jiwa di Korea. Kadang tuh emang bener ya, kalau dilarang tuh malah pada penasaran orang-orang. Penasaran apa yang akan terjadi oleh YouTuber itu? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan dua orang pemuda yang sedang melakukan eksplorasi ghost experience mereka di rumah sakit Gonjiam yang terbengkalai. Rumah sakit itu termasuk 7 tempat paling menyeramkan di dunia versi CNN. Banyak rumor telah mengatakan bahwa direktur rumah sakit Gonjiam membunuh semua pasien mereka, lalu ia pun bunuh diri. Kedua remaja tersebut memasuki kamar 402 yang diketahui bahwa itu adalah satu-satunya kamar yang terkunci dan belum bisa dibuka sebelumnya. Menurut rumor juga bahwa kamar itu adalah kamar yang terkutuk teman-teman. Mereka mencoba membuka pintu tersebut dan tiba-tiba siaran langsung mereka berakhir setelah mendengar suara hentakan bola. 근데 여기 안 들어가는 것 같은데? 안 들어가? 뭔 소리야? 왜? Dan setelah mendengar kabar, dua pemuda itu menghilang. Hajun selaku pemilik channel broadcast Horror Times ingin melakukan eksplorasinya di sana juga untuk membuktikan yang sebenarnya ada sesuatu atau tidak di sana secara live bersama teman-teman. Segera Hajun pun mengumpulkan krunya yang berisi 3 cewek dan 3 cowok, yaitu Jihyun, Ahyeon, Charlotte, dan dari laki-laki Jaehyun, Sungwon, dan Sunghun. Mereka akan melakukan eksplorasi mereka di rumah sakit yang sangat horor itu dengan tujuan mendapatkan 1 juta penonton. Sebelum ke sana mereka makan dan mengenal, menyantaikan suasana hati mereka. Lalu pergi menuju rumah sakit horor tersebut. 와, 못 들어가게 다 막아놨네. 이쪽으로 못 들어가겠는데. Setelah sampai, mereka pun mendirikan tenda yang dijadikan markas utama dan tempat monitoring siaran langsung di sekitar rumah sakit angker tersebut. Hajun sendiri selaku pemilik saluran Horror Times standby di markas mengontrol siaran langsung. Lalu lainnya berjalan menuju ke rumah sakit. Di perjalanan, Jihyun menemukan CD tua yang kemungkinan milik penghuni pasien rumah sakit dulu. Kemudian Jihyun menggantungkannya di pohon sebagai penanda seandainya mereka tersesat. Saat sampai di pintu rumah sakit, mereka pun menerobos masuk dan mulai menjelajah isi rumah sakit tersebut. Ketika Sangwoo sedang menjelaskan urutan nomor rumah sakit, tiba-tiba 방송 순서를 간략히 설명해 어디야? 뭐야? 원장실이야? 저절로 다쳤죠 지금 원장실 문이 저절로 닫혔습니다. pintu di belakangnya membanting dengan sendirinya. Namun karena mereka terlahir seperti Korigor, hasil anak-anak dari Zeus dan Hera, bukannya lari malah penasaran dan mendekati tempat itu dan masuk. Di dalam ruangan direktur, mereka menemukan bekas foto direktur dan semua foto pasien di dalamnya. 당시 정신병원 환자들과 병원 직원들이 함께 찍은 자취를 감췄다는 그 소문 속의 원장인 것 같습니다. 야, 샬롯.
Lalu mereka lanjut menjelajahi seisi rumah sakit tersebut dan membagi kelompok menjadi 2 orang. Ji-hyun dan Charlotte menjelajah ruang laboratorium yang dimana mereka menemukan sebuah boneka. Akan tetapi mereka malah ketakutan dan pergi. Setelah Charlotte menginjak botol kaca yang berisi bangkai ayam, Sung-wook dan Soo-hun mencoba membuka pintu 402 yang konon tidak ada orang yang bisa membukanya seperti yang dilihat di sini, bahwa mereka berdua gagal. Ah-yeon dan Jae-hyun pergi ke kamar mandi dan menemukan sebuah rambut yang mengapung. 가발이에요. Yang ternyata rambut itu hanyalah sebuah wig dan Ah-yeon pun menakuti Jae-hyun dengan rambut tersebut. Singkat cerita, mereka berenam pun akhirnya berkumpul kembali dan melakukan ritual untuk mengundang roh-roh yang ada di sana keluar. Tetapi saat melakukan ritual mereka pun menjadi ketakutan, yang dimana tali yang mereka pasang dengan lonceng mulai bergetar-getar sendiri. Yang ternyata itu adalah perbuatan Sung-wook dan Sung-hun. Cara marketing mereka agar menarik lebih banyak penonton yang melihat. Mereka berenam kemudian pergi ke laboratorium. Di sini Charlotte dan Ji-hyun menjadi terkejut karena boneka yang mereka lihat sebelumnya telah berpindah tempat. Kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah boneka yang sama yang dipegang oleh seorang pasien yang ada di foto ruangan direktur. Sung-wook pun memegang boneka tersebut dan Charlotte pun teriak ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. 뭐야? 만지지 마. No. 형 빨리 찍어! 그냥 맞대잖아. 저걸 왜 만져? 너 나 만지는 거 아니라니까? Saat mereka berkumpul kembali, Charlotte pun memarahi Sung-wook karena ia menyentuh boneka terkutuk tersebut dan menyuruh Sung-wook untuk melarang menyentuh barang-barang yang ada di rumah sakit. Ah-jun kemudian menyuruh Jae-hyun dan Ah-yeon untuk membuka kamar 402 dan menyuruh 4 orang lainnya menjelajahi ruang peralatan. 4 orang pun pergi ke ruang peralatan. Dan di sini mereka melihat peti mati yang berceceran di sana. Kemudian Sung-wook meletakkan tangannya di dalam lubang peti mati dan ngeprank teman-temannya bahwa tangan dia ditarik. Namun ketika Ji-hyun mencoba hal yang sama, tiba-tiba 뭐가? Ji-hyun pun ditarik dan ada bekas garukan di tangannya. Tak lama setelah itu, peti itu pun terbuka dengan sendirinya, namun tidak ada seseorang pun di sana. Tiba-tiba juga shawl yang dipakai Charlotte ditarik. Mereka berempat pun akhirnya ketakutan dan lari dari ruangan tersebut. Charlotte dan Ji-hyun sudah tak tahan lagi dengan kondisi yang menyeramkan ini, memutuskan untuk pergi dari rumah sakit itu. Sung-wook dan Sung-hun pun sebenarnya juga ingin pergi, namun dipaksa oleh Ha-jun untuk terus siaran karena penontonnya sudah mencapai 300.000. Dari basecamp, Ha-jun melihat kembali rekaman teman-temannya yang sedang berkumpul dan dia menemukan sesuatu yang aneh. Di sini Ha-jun bingung, jika semua orang ada di rekaman tersebut, lalu siapa yang merekam mereka? Di sisi Charlotte dan Ji-hyun yang sedang berjalan ke basecamp, mereka berdua merasakan ada sesuatu yang aneh. Di sini mereka menemukan kancut yang dijadikan mereka menjadi tanda lebih dari sekali.
Dan itu membuat mereka merasa berputar-putar saja di tempat itu tanpa kembali. Dan tiba-tiba saat Charlotte kepanikan dengan situasi tersebut, Ji-hyun pun Charlotte yang ketakutan pun langsung berlari menuju tenda melihat Jin-hyun yang kesurupan dan masuk ke dalam tempat itu. Namun ia menyadari bahwa dirinya masuk ke kamar 402. Aneh banget guys, asli. Jelas-jelas ia tadi berada di luar. Mulai serem nih. Di sini ia melihat Ji-hyun di sudut ruangan dan menemukan boneka dari lab berada di bawah kakinya. Oke lah, biar nggak kebanyakan jumpscare, aku ngomongin langsung aja ya. Tiba-tiba ada seseorang gendut telanjang di depannya. Charlotte pun diserang dan ditarik ke dalam kegelapan. Di sisi Sungwook dan Suhun yang berada di ruang peralatan melihat kursi roda yang bergerak sendiri. Mereka pun akhirnya mengalami poltergeist yang dimana mereka melihat semua barang-barang yang terbang-terbang sendiri dan terlempar ke berbagai arah. Lemparan barang-barang itu pun mengenai Sungwook dan membuatnya pingsan. Sunghun pun akhirnya mencari pertolongan dan menghampiri Jaehyun dan Ah-hyun yang masih mencoba membuka pintu 402. Tapi tiba-tiba bola pingpong memantul ke arah mereka dan kamera sensor mereka mulai menjepret ketika menyadari ada yang berjalan menuju mereka. Kemudian pintu 402 kebuka dan layar tiba-tiba menjadi gelap. Songhun, Jaehyun, dan Ah-hyun menepati diri mereka di dalam ruangan yang gelap. Dan kemudian melihat orang-orangnya kehilangan kontak dengannya, Ha-jun pun mulai panik dan mencoba pergi menyelamatkan mereka. Ia membawa drone dan menerbangkannya ke atas. Kemudian ia melihat seseorang di jendela yang bergoyang-goyang. Ha-jun pun mulai masuk ke rumah sakit tersebut dan pergi ke kamar 402. Dia pun kemudian melihat dirinya yang sedang memainkan drone di bawah rumah sakit. Lalu ia pun menyadari bahwa ada seseorang yang melayang di belakang dirinya. Dan kemudian ia pun dicekik sampai mati. Sungwook pun kembali sadar dan menemukan dirinya di kursi roda. Ia pun meminta bantuan ke teman-temannya berharap ada seseorang yang membantunya. Tetapi kemudian kursi roda itu ditarik ke ruangan 402. Akhirnya penonton mereka yang aslinya hampir menyentuh angka 1 juta pun tiba-tiba turun drastik karena mengira kejadian tersebut hanyalah settingan belaka. Aduh. Menurut Mr. M, film ini cukup berhasil ya, membawakan kesan horor dan tentu saja film ini memberikan pesan kepada kita. Pesan yang aku tangkap nih, jika ada larangan-larangan di tempat horor atau ada di sana, sebaiknya kita bisa menghormati larangan tersebut. Dan kita juga harus tahu batasan-batasan tindakan yang kita lakukan. Menurut kalian bagaimana pesan dari film ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu cerita alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan see you di alur film selanjutnya. Bye-bye.